Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisa resiko bencana yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sosiologi Kebencanaan dengan dosen pengampu baik Lili Handayani, SOS, UM, Sosio. Sebelum masuk pada materi penjelasan analisa resiko bencana itu sendiri, terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya. Saya atas nama Angelita Yalti Egot, NIM 2109103027172, Program Studi Sosiologi Universitas Jember. Analisa resiko bencana. Di slide ini kita akan diperlihatkan dengan pengertian atau definisi dari bencana. Bencana atau disasters adalah kerusakan yang serius akibat fenomena alam luar biasa dan atau disebabkan oleh ulah manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian material, kerusakan lingkungan, dan dampaknya melampaui kemampuan masyarakat setempat, sehingga untuk mengatasinya, maka masyarakat membutuhkan bantuan dari pihak luar. Nah, disaster itu sendiri terdiri dari dua komponen, yaitu hazard dan vulnerability. Definisi bencana berikutnya itu menurut Kepmen nomor 17-Menko-Kesra-10-95. Bencana atau peristiwa adalah rangkaian yang disebabkan oleh alam, manusia, dan atau keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana prasarana, dan fasilitas umum, serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2001, definisi bencana yaitu merupakan peristiwa atau kejadian pada satu daerah yang mengakibatkan kerusakan ekologi, kerugian kehidupan manusia, serta memburuknya kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermakna sehingga memerlukan bantuan luar biasa dari pihak luar. Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Menurut UNISDR tahun 2000, bencana merupakan satu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, ataupun lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumber daya mereka sendiri. Pada slide berikutnya kita diperlihatkan dengan klasifikasi bencana. Berdasarkan jenisnya, bencana itu terdiri dari dua macam, yaitu bencana alam dan juga bencana non-alam. Nah, berdasarkan terjadinya bencana terdiri dari dua juga, yaitu bencana perlahan atau slow onset dan bencana mendadak atau slow onset. Nah, yang ketiga, adapun klasifikasi bencana berdasarkan aspek penyebabnya, yaitu bencana geologi, bencana hidrometeorologi, bencana biologi, bencana teknologi, dan yang terakhir bencana lingkungan. Pada slide ini kita diperlihatkan definisi bencana berdasarkan jenisnya, yaitu bencana alam dan juga bencana non-alam. Bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan juga tanah longsor. Nah, contohnya seperti pada gambar yang tertera pada slide ini ya kawan-kawan, ada tsunami, ada banjir, dan juga ada gunung meletus. Lalu berikutnya
ada bencana non-alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan juga wabah penyakit. Nah, contohnya itu pada gambar bawah ini ya teman-teman, seperti ada perangai klasifikasi bencana berdasarkan jenisnya, berdasarkan terjadinya, dan juga aspek penyebabnya. Ternyata bencana itu juga ada bencana sosial. Apa sih bencana sosial itu? Bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan juga daerah. Nah, contohnya itu pada gambar ini ya teman-teman. Oke. Lalu berikutnya kita masuk pada definisi kejadian bencana. Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban, dan ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka itu dihitung sebagai suatu kejadian. Di sini kita diperlihatkan tentang kejadian bencana di Indonesia dari tahun 2002 sampai tahun 2009. Ternyata kejadian bencana di Indonesia antara tahun 2002 sampai 2009 itu meningkat secara signifikan. Kita bisa lihat bahwa dimana dari tahun 2002 sampai tahun 2009 bahwa bencana di Indonesia terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, dan 70% bencananya itu disebabkan bencana hidrometeorologi. Dan perlu diketahui bahwa tren bencana itu akan meningkat di masa mendatang seiring meningkatnya perubahan iklim global dan juga degradasi lingkungan. Di sini kita juga dilihat tentang grafik statistik bencana besar di dunia dari tahun 2004 sampai tahun 2005. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman bahwa di sini dari tahun 2004 sampai tahun 2005 bencana di dunia itu meningkat secara signifikan. Kita bisa lihat totalnya bahwa pada tahun 2004 total bencana yang terjadi itu 305, lalu pada tahun 2005 meningkat menjadi 360. Nah, berikutnya kita akan diperlihatkan tentang apa saja upaya penanganan pra bencana. Yang pertama yaitu dengan penilaian risiko seperti pemetaan daerah rawan dan juga analisis risiko. Penilaian risiko atau pemetaan daerah rawan dan analisis risiko, upaya yang dilakukan seperti pembuatan peta rawan longsor, peta wilayah rawan gempa bumi, peta wilayah rawan tsunami, peta sebaran gunung api di Indonesia, dan peta indeks risiko bencana. Lalu upaya yang kedua yaitu pendidikan dan pelatihan seperti internal BNPB, koordinasi program pelatihan antar instansi lembaga atau organisasi kemasyarakatan, UNDP, dan lembaga PBB lainnya. Dan yang terakhir yaitu dengan pemberdayaan masyarakat. Lalu upaya penanganan. Adapun upaya penanganan pra bencana yang pertama, penilaian risiko atau seperti pemetaan daerah rawan dan juga analisis risiko. Nah, upayanya yaitu pertama, pembuatan peta rawan longsor, yang kedua, pembuatan peta wilayah rawan gempa bumi, yang ketiga, pembuatan peta wilayah rawan tsunami, yang keempat, pembuatan peta sebaran gunung api di Indonesia, yang kelima, pembuatan peta indeks risiko bencana. Lalu, upaya yang kedua seperti dengan pendidikan dan pelatihan seperti internal NPB, koordinasi program pelatihan antar instansi lembaga atau organisasi
organisasi kemasyarakatan, UNDP, dan lembaga PBB lainnya. Dan terakhir itu dengan pemberdayaan masyarakat. Upaya yang ketiga yaitu dengan pusat pengendalian koperasi seperti telah dibentuk atau dibangun Pusdalops, BNPB, DKI, Bandar Aceh, Padang, Denpasar, Yogyakarta, Jambi, Labuan Batu, dan Palang Merah Prancis. Lalu yang kedua ada aktivasi posko 247 untuk memantau kebencanaan pada semua tingkatan. Dan yang ketiga ada pengiriman satuan reaksi cepat PB untuk kaji kerusakan dan kaji kebutuhan atau damage assessment and need assessment. Yang keempat ada penyusunan pedoman dan pertap, di mana penyusunan pedoman dan pertap ini digunakan untuk membangun mekanisme penanganan bencana yang efektif dan efisien. Nah, upaya yang kelima yaitu peningkatan kewaspadaan masyarakat dengan adanya poster, travel, dan mass media. Upaya yang keenam yaitu penyusunan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010 sampai 2014. Upaya untuk koordinasi program penanggulangan bencana seperti prioritaskan program PB selama 5 tahun, lalu berikutnya disusun berdasarkan analisis risiko bencana, dan yang terakhir adanya perkembangan sistem nasional penanggulangan bencana. Upaya yang ketujuh yaitu pengurangan risiko bencana bersama Bappenas menyusun rencana aksi nasional pengurangan risiko bencana RAN PRB tahun 2006 sampai 2009 dan RAN PRB tahun 2010 sampai 2012. Dan untuk koordinasi program pengurangan bencana, yang kedua pergeseran paradigma dan respon pengurangan risiko, yang ketiga jika program pengurangan risiko bencana berhasil, maka korban dan kerugian akibat bencana dapat ditekan. Lalu yang terakhir, rincian kegiatan dari rencana PB dalam durasi 3 tahun. Nah, upaya penanganan prabencana yang ke-8 itu adanya kesiapsiagaan menghadapi bencana, yaitu dengan pembentukan Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana SRCPB di wilayah. Lalu yang kedua ada identifikasi sumber daya manusia, personil, peralatan, dan lain-lain. Yang ketiga ada identifikasi kemampuan penanganan kedaruratan. Yang keempat ada penempatan logistik bantuan darurat sedekat mungkin dengan daerah bencana dan diperlukan gudang atau depo. Yang kelima ada pengembangan deteksi dan peringatan dini. Keenam itu pembuatan kontingensi plan. Yang ke-7 ada gladi kesiapan penanganan bencana itu dan harus dilakukan secara rutin agar kesiapsiagaan menghadapi masyarakat bisa maksimal saat terjadi bencana. Nah, upayanya apa-apa saja? Yang pertama, pencarian dan penyelamatan korban. Yang kedua, bantuan darurat kemanusiaan berupa makanan, pakaian, dan shelter. Yang ketiga, adanya layanan kesehatan termasuk trauma psikologis. Dan yang terakhir, sanitasi dan kesehatan lingkungan. Tentang upaya penanganan pasca bencana. Nah, upaya penanganan pasca bencana itu dilakukan dengan cara rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu di antara instansi terkait. Lalu yang kedua, bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi diajukan kepada KPNPB melalui gubernur bencana. Risiko bencana dapat dinilai tingkatannya berdasarkan besar kecilnya tingkat ancaman dan kerentanan pada suatu wilayah. Analisis risiko bencana dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya adalah metode pemetaan berbasis Sistem Informasi Geografis atau SIG. SIG
sistem informasi geografis atau Graphic Information System merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Sistem ini mengcapture, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kepada kondisi bumi. Teknologi SIG atau Sistem Informasi Geografis mengintegrasikan operasi-operasi umum database seperti query and SIG atau SIG, Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information System merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial atau bereferensi ke ruangan. Sistem ini mengcapture, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang secara spasial mereferensikan kepada kondisi bumi. Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-operasi umum database seperti query dan analisis statistik dengan kemampuan visualisasi dan analisa yang unik yang dimiliki oleh permukaan. Kemampuan inilah yang membedakan SIG dengan sistem informasi lainnya, yang membuatnya menjadi berguna bagi kalangan untuk menjelaskan kejadian, merencanakan strategi, dan juga memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, untuk mengaplikasikan sistem informasi multirisiko bencana alam, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap beberapa hal berikut. Yang pertama, analisis terhadap zona-zona yang termasuk kategori kawasan bencana alam, kategori kawasan rentan bencana alam, kategori kawasan kapasitas bencana alam, dan juga kategori kawasan risiko bencana alam. Lalu, analisis yang kedua yaitu terhadap bencana kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan tertentu untuk menentukan risiko bencana alam yang sesuai di tiap peruntukan lahan. Analisis yang ketiga yaitu analisis terhadap rencana sistem transformasi, sistem komunikasi, dan juga sistem utilitas atau fasilitas. Yang keempat, melakukan pertimbangan terhadap berbagai teknologi yang tersedia dalam kaitannya dengan analisis risiko bencana alam. Nah, pemetaan analisis risiko bencana alam ini dilakukan dengan pengumpulan data primer yang berupa data spasial yang memiliki referensi ruang kebumian atau georeference, dan data sekunder yang berupa data temporal yang menentukan lokasi dan koordinat pada suatu peta. Adapun kemampuan dari SIG atau Sistem Informasi Geografis itu adalah seperti berikut. Yang pertama, menggunakan data spasial maupun atributnya secara terintegrasi. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat bantu interaktif yang menarik dalam usaha meningkatkan pemahaman mengenai konsep lokasi, ruang, kedudukan, dan unsur-unsur geografi yang ada di permukaan bumi. Yang ketiga, dapat memisahkan antara bentuk presentasi dan basis data. Yang keempat, memiliki kemampuan menguraikan unsur-unsur yang ada di permukaan bumi dalam keadaan beberapa layer atau coverage data spasial. Kelima, memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial dan atribut. GIS juga dengan mudah menghasilkan peta matematik. Yang terakhir, semua operasi GIS dapat di-customize dengan menggunakan perintah-perintah dalam bahasa script. Lalu berikutnya pengertian kerentanan. Nah,
Kerentanan itu adalah keadaan atau sifat atau perilaku manusia atau masyarakat yang menyebabkan ketidakmampuan menghadapi bahaya atau ancaman. Nah, kerentanan ini dapat berupa yang pertama, kerentanan fisik. Secara fisik, bentuk kerentanan yang dimiliki masyarakat berupa daya tahan menghadapi bahaya tertentu. Misalnya, kerentanan terhadap kondisi tanah, infrastruktur, kekuatan bangunan rumah bagi masyarakat yang berada di daerah rawan gempa, ketersediaan peralatan, adanya tanggul pengaman banjir bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan sebagainya. Yang kedua, ada kerentanan ekonomi. Kemampuan ekonomi suatu individu atau masyarakat sangat menentukan tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Pada umumnya, masyarakat atau daerah yang miskin atau kurang mampu lebih rentan terhadap bahaya karena tidak mempunyai kemampuan finansial yang memadai untuk melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana. Kerentanan yang ketiga yaitu kerentanan sosial. Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi tingkat kerentanan terhadap ancaman bahaya. Dari segi pendidikan, kekurangan pengetahuan tentang risiko bahaya dan bencana akan mempertinggi tingkat kerentanan. Demikian pula tingkat kesehatan masyarakat yang rendah dapat juga mengakibatkan rentan menghadapi bahaya. Kerentanan yang keempat yaitu kerentanan lingkungan. Lingkungan hidup suatu masyarakat sangat mempengaruhi kerentanan. Masyarakat tinggal di daerah yang kering dan sulit air akan selalu terancam bahaya kekeringan. Sementara penduduk yang tinggal di lereng bukit atau pegunungan rentan pada ancaman bencana tanah longsor dan sebagainya. Nah, berikut merupakan penjelasan tentang hal-hal yang harus terdapat dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis. Yang pertama, peta ancaman, yaitu merupakan gambaran atau representasi satu wilayah atau lokasi yang menyatakan kondisi wilayah yang memiliki suatu ancaman atau bahaya tertentu. Misalnya peta KRB Gunung Api Kabut, peta KRB Gunung Api Merapi, peta bahaya longsor, peta kawasan banjir. Yang kedua, peta kerentanan, yaitu merupakan gambaran atau representasi suatu wilayah atau lokasi yang menyatakan kondisi wilayah yang memiliki suatu kerentanan tertentu pada aset-aset kehidupan dan kehidupan yang dimiliki yang dapat mengakibatkan risiko bencana. Contohnya, peta kerentanan penduduk, peta kerentanan aset, peta kerentanan pendidikan, dan peta kerentanan lokasi. Tentunya harus memiliki peta kapasitas berupa gambaran atau representasi suatu wilayah atau lokasi yang menyatakan kondisi wilayah yang memiliki suatu kapasitas tertentu yang dapat mengurangi risiko bencana. Contohnya, peta sarana kesehatan, peta alat peringatan dini, peta evakuasi, peta pengungsian, peta jumlah tenaga medis, peta tingkat ekonomi masyarakat. Lalu berikutnya, harus memiliki peta risiko bencana, yaitu berupa gambaran atau representasi suatu wilayah atau lokasi yang menyatakan kondisi wilayah yang memiliki tingkat risiko tertentu berdasarkan adanya parameter-parameter ancaman, kerentanan, dan kapasitas yang ada di suatu wilayah. Contohnya seperti peta risiko bencana banjir, peta risiko bencana longsor, peta risiko bencana gempa bumi. Adapun penjelasan dari resiko kejadian bencana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bahaya. Bahaya merupakan suatu kondisi secara alamiah maupun karena ulah manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau kerugian dan kehilangan jiwa manusia. Nah, bahaya juga berpotensi menimbulkan bencana, tapi tidak semua bahaya selalu menjadi bencana ya, teman-teman. Pengertian bahaya itu sendiri adalah keadaan atau fenomena alam yang dapat berpotensi menimbulkan korban jiwa atau kerusakan benda
atau lingkungan. Nah, jenis-jenis bahaya adalah sebagai berikut, yaitu bahaya geologi, bahaya hidrometeorologi, bahaya teknologi, bahaya lingkungan, bahaya sosial, dan bahaya biologi. Lalu berikutnya ada kerentanan. Nah, kerentanan merupakan sekumpulan kondisi dan atau suatu akibat keadaan seperti faktor fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan bencana. Analisis kerentanan. Nah, dengan bicara ya, ini adalah analisis kerentanan. Yang berikutnya ada resiko. Oke, resiko yaitu besarnya kerugian atau kemungkinan terjadi pada manusia, kerusakan dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bahaya tertentu di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, resiko biasanya dihitung secara matematis yang merupakan probabilitas dari dampak atau konsekuensi suatu bahaya. Berikutnya ada kemampuan. Kemampuan itu merupakan kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh perorangan, keluarga, dan masyarakat yang membuat mereka mampu mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat, dan segera pulih dari suatu kedaruratan dan bencana. Dampak bencana. Teman-teman, dampak dari bencana yang kita alami selama ini seperti dapat menimbulkan korban jiwa, lalu menimbulkan korban luka, kerusakan properti dan harta benda, kerusakan lahan, hewan dan tanaman, hilangnya produksi, hilangnya penghidupan atau mata pencaharian, hilangnya pelayanan publik, kerusakan prasarana dan infrastruktur, kerugian ekonomi, dampak sosial, dan juga risiko. Oke teman-teman, sekian video penjelasan materi analisa resiko bencana dari saya. Semoga bermanfaat ya. Thanks for watching.